attendeth my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Even when the trouble comes, it's alright, it's alright, it's alright not to be alright. Even when my heart is torn, it's okay not to be okay. And Lord, haste the day when my face shall be sight, and the clouds be rolled back as the scrolls. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul.
hearts poured out. There is none beside you. Oh, come, let us adore Him. Holy, holy, God Almighty, we lift you high, we lift you high. Worthy, worthy, King of glory, we lift you high, we lift you high. Peace within the battle, we lift our hands, our lives to you surrender. Jesus came to save us. We bring our gifts, forever we will serve you. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Holy, holy,
King adorned in splendor, robed in glory. But a baby in a manger born to save. Not a warrior who fights his way to power, but a friend who faced the cross to set us free. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Wrapped in rags, receive the gift of heaven. With the word you bring the dead to life again. You were there from the beginning of creation, with a promise to be with us in the end. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada jemaat ICC yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dan kepada Anda semua. Dimanapun Anda berada, apapun latar belakang Anda, kami bersyukur Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk beribadah kepada Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Saya ingin mengucapkan kepada Anda yang berada di Melbourne dan Australia, Happy Father's Day. Kiranya Tuhan Allah memberkati Anda yang menjadi ayah pada hari ini. Saudara, kebaktian ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dengarkanlah panggilan ibadah dari Tuhan Allah kita. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang-orang yang mengenal namanya, yang percaya kepadanya, Dia tidak akan meninggalkan mereka. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah kebesaran, kemuliaan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, dan yang juga menciptakan ulang Anda dan saya di dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu saudara, senang sekali dan bersyukur bisa bertemu lagi di hari Minggu ini walaupun dalam segala keterbatasan. Dan tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan September tahun 2020. Kita tahu bahwa tahun ini mungkin adalah tahun yang istimewa bagi kita. Mungkin ini adalah tahun yang berat, tetapi justru di tahun yang berat inilah semoga kita juga merasa Tuhan sungguh ada, hebat, dan dahsyat dalam segala perkara. Mari kita andalkan Tuhan saja dalam mengarungi tahun ini, karena kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang berkuasa sejak permulaan sampai selama-lamanya. How great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great,
our God. Age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. You are name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang maha ada, maha kuasa, tetapi Engkau juga maha baik bagi kami ya Tuhan. Itu sebabnya Engkau sangat mempedulikan setiap kami. Engkau mencari kami yang sudah lari, memberontak dari jalan Tuhan, dan Engkau membawa kami kembali ya Tuhan, menjadi anggota keluarga Allah. Engkau mengadopsi kami di dalamnya. Engkau bahkan membuat kami menjadi pewaris kerajaan Allah bersama dengan Kristus Yesus. Oh Tuhan, biarlah kami semakin menyelami kebaikan dan kebesaran hati yang Tuhan berikan dan tunjukkan di dalam Kristus Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib bagi kami. Bapa, hari ini kami ingin berdoa untuk setiap ayah yang ada di jemaat kami, setiap ayah kami pribadi lepas pribadi, setiap ayah yang kami kenal di sekitar kehidupan kami. Bapa, Engkau jagai kehidupan mereka, khususnya pada waktu mereka bekerja, sehingga mereka tidak digodai oleh berbagai temptation, pencobaan dari si jahat. Kami berdoa ya Tuhan agar apa yang mereka lakukan di rumah, di gereja, di kantor, mereka menjadi orang yang sama. Mereka selalu menjadi garam dan terang, dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Kristus itu melalui hidup mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk ayah kami yang mungkin mengecewakan kami karena perbuatan dan perkataan mereka. Bapak, tolong kami untuk terus berdoa dan melayani mereka.
Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa kebahagiaan kami yang terbesar ada di dalam Allah Bapa kami yang ada di surga. Sukacita yang Engkau berikan ya Bapa tidak akan pernah bisa direbut oleh ayah kami di dunia. Itu sebab ya Tuhan, karena kami memperoleh segala sesuatunya secara sempurna di dalam Kristus Yesus, tolong kami untuk dapat melayani ayah kami dan mendoakan mereka untuk kembali kepada Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan setiap diri kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami secara khusus pada waktu kami memikirkan kesulitan ekonomi dan pekerjaan di masa pandemi ini. Bila kami selalu melihat kepada Tuhan sehingga kami dapat berkata dengan iman kami bahwa siapa gerangan yang ada di surga yang kami inginkan selain Engkau. Selain Engkau tidak ada yang kami ingini di bumi ini ya Tuhan. Karena sekalipun daging kami dan hati kami habis lenyap, gunung batu kami dan bagian kami tetaplah Allah selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap diri kami di hadapan tangan belas kasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengarkanlah saudara berita anugerah dari Tuhan kita. Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Kristus. Puji Tuhan untuk kebenaran firman-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti bersama Katekismus minggu yang ke-36. Kemudian kita akan menyanyikan satu pujian sebelum kita menerima firman Tuhan. Kalau Anda familiar dengan seri cerita Star Wars, maka Anda akan kenal dengan konsep namanya Force, di mana tokoh-tokoh di dalam cerita itu seolah-olah bisa memanfaatkan Force atau kuasa yang besar ini entah untuk kejahatan dan kebaikan. Nah, sayangnya secara nggak sadar, seringkali orang memperlakukan Roh Kudus juga semacam seperti Force, kekuatan yang orang bisa manfaatkan, gunakan untuk memberkati diri atau bahkan untuk memberkati orang lain. Problemnya, saudara, adalah di dalam Alkitab, Roh Kudus tidak pernah digambarkan sebagai sekedar kuasa. Ia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Secara natur, secara esensi, dia setara dengan Allah Bapa dengan Allah Anak. Roh Kudus adalah pribadi ketiga yang walaupun tugas utamanya adalah memuliakan Bapa dan Anak, tetapi dia tetap adalah Allah. Allah yang berkuasa, berotoritas, kudus, adil, tidak terbatas, maha tahu, maha kuasa, maha adil, dan lain seterusnya. Yang lebih mengagumkan lagi dari pribadi ketiga ini adalah pribadi yang Allah Tritunggal berkenan untuk tempatkan di dalam diri setiap orang percaya. Artinya, setiap orang yang sungguh-sungguh sudah dibenarkan dan percaya pada Kristus, setiap orang itu pasti mempunyai Roh Kudus. Jadi sebetulnya nggak ada tuh istilah namanya orang Kristen yang tidak punya Roh Kudus. Itu secara definisi sudah salah. Waktu Roh Kudus diberikan pada kita, waktu kita diselamatkan, dia diberikan pada kita once and for all, sekali untuk selama-lamanya. Sekali dia diberikan dan tinggal di dalam diri orang percaya, ia tidak akan pernah ditarik lagi, karena dia adalah pribadi Allah yang hidup, yang tinggal di dalam kita, untuk mengubah kita, mendorong kita semakin mengasihi Bapa dan Anaknya. Jemaat, hari-hari yang kita lewati memang tidak selalu indah. Saya tidak bicara soal cuaca, tetapi bagaimana hari kita bisa menjadi suram karena hal-hal yang terjadi di luar kendali dan dugaan kita, di luar rencana kita, di luar ekspektasi kita. Di masa pandemi ini kita bahkan belajar betul betapa tidak pastinya hidup ini. Tak peduli seberapa bagus, akurat, dan tertatanya rencana yang kita buat. Bahkan mungkin berencana saja kita tidak bisa karena ketidakpastian ini. Tetapi marilah kita juga belajar mengingat kembali
bahwa di tengah segala ketidakpastian ini ada satu hal yang pasti, yaitu penyertaan Tuhan, bahwa apapun yang menimpa kita, Allah selalu memelihara kita dan pegang kendali atas kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu khawatir atau takut. Maka mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab Ia yang memelihara kita. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila firman ini menolong kami, untuk kami semakin erat menggenggam tangan Tuhan pada waktu kami mengalami kesulitan, mengalami kehilangan di masa pandemi ini. Tolong hamba-Mu, tolong setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita membaca satu ayat saja, Roma 8 ayat 28 yang menjadi dasar khotbah hari ini. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Almarhum Steve Jobs, pendiri Apple, satu kali dipecat dari perusahaan yang dia sendiri dirikan. Dan dia menjelaskan pengalamannya itu di dalam sebuah speech yang dia berikan di sebuah wisuda. Dan dia mengatakan bahwa beban berat yang dia rasakan sebagai seorang yang sukses di Apple itu tiba-tiba karena dia dipecat digantikan dengan satu perasaan yang sangat ringan yang membuat dia itu merasa seperti pemula lagi, tidak yakin dengan banyak hal. Justru itulah yang membebaskan dia untuk memasuki masa periode waktu yang paling kreatif dalam hidupnya.
Dan memang saudara, tidak berapa lama dia mendirikan perusahaan yang bernama Next, kemudian Pixar, yang tentunya membuat banyak film yang sukses seperti Toy Story, dan dia juga bertemu dengan calon istrinya. Tidak berapa lama kemudian dia direkrut kembali oleh Apple, dan dia kemudian membangun Apple begitu sukses sampai dengan hari ini. Dan saudara, pertanyaan saya adalah bahwa kalau orang seperti Steve Jobs yang notabene bukan Kristen, tidak mengenal Allah, bisa menemukan makna yang positif di balik pengalaman negatif, yaitu kehilangan pekerjaan. Kalau dia yang bukan Kristen bisa mengalami semua itu, apa bedanya orang Kristen, saudara? Kehilangan pekerjaan adalah satu hal yang serius. Kehilangan pekerjaan itu membuat kita seringkali merasa rentan dan merasa tidak berarti. Dan saya percaya, saudara, firman Allah memberikan kepada kita satu hal yang tidak bisa didapatkan oleh Steve Jobs atau setiap orang lain yang tidak mengenal Kristus, yaitu adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk kehilangan pekerjaan, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Nah, saudara, mari kita melihat 3 poin dari ayat ini. Ya, saya akan mengajak saudara untuk melihat poin yang pertama, yaitu bahwa Allah turut bekerja melalui job loss. Allah turut bekerja melalui kita kehilangan pekerjaan. Saudara, dikatakan di sana, Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, saudara, terjemahan literalnya dari Yunani sebetulnya berbunyi begini, saudara. For those loving Him, God works together all things for good. Ya, for those loving Him, God works together all things for good. Nah, saudara, itu artinya bahwa tidak ada satupun pengalaman hidup kita itu yang terjadi secara acak, secara random, yang tanpa makna dan tanpa tujuan. Kenapa? Karena ada Allah yang mengolah, yang mengorkestrasi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Jadi termasuk hal yang baik ataupun yang benar. Hal yang kelihatannya membuat kita itu merasa untung ataupun hal yang membuat kita itu merasa rugi. Hal yang bagi kita adalah sebuah kedapatan atau sebuah kehilangan juga. Nah, saudara, yang dimaksud Roma 8:28 itu adalah Allah itu seakan-akan membuat segala sesuatu itu bersinergi untuk mendatangkan kebaikan. Analoginya yang sederhana begini, saudara. Kalau Anda suka masak, atau kalau Anda jarang masak seperti saya, ya, karena pandemi ini terpaksa masuk dapur. Dan saudara, saya belajar untuk bisa masak, ya, dan saya sekarang mulai ngerti, saudara, ada beda antara tepung gandum dan tepung maizena, gitu ya. Nah, saudara, tapi kalau itu diramu, diolah, gitu ya, kemudian dimasak dengan daging dan sayur, menjadi makanan yang lezat. Minimal menurut saya lezat. Nah, saudara, gak ada orang yang mengatakan begini, kalau begitu saya akan makan tepungnya aja. Ya, lalu dia buka makan dengan sendok, wah enak makan tepung. Gak mungkin, karena itu hanya bahan dasar yang kalau dimakan pasti membuat Anda itu rasanya enak, gitu ya. Tetapi pada waktu itu diolah dengan bahan-bahan lain, ya, dan butuh tenaga, butuh waktu, akhirnya menjadi makanan yang lezat. Saudara, itu yang Allah kerjakan melalui bahan-bahan kehidupan yang Dia izinkan untuk kita alami. Saudara, untuk Roma 8:28 itu bisa kita imani. Maka saudara, Allah itu harus menjadi Allah yang maha kuasa, maha tahu, dan maha ada. Karena tanpa itu, saudara, maka Roma 8:28 itu akan runtuh. Kalau dia tidak tahu dan dia kaget, saudara, bahwa
seorang anaknya bisa kehilangan pekerjaan, maka Allah itu tidak mungkin bisa mengerjakan segala sesuatu itu bagi kebaikan kita, karena dia sendiri kaget. Tapi kita diberitahu saudara bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, dan tidak ada satu burung pun yang jatuh ke bumi saudara tanpa dia tahu. Jumlah rambut kepala kita itu dia tahu. Sehingga kalau Anda nanti malam itu mandi dan keramas, lalu ada yang rontok berapa helai, dia tahu saudara berapa helai yang rontok. Itu sebabnya kalau Anda dan saya merasa kenapa sih Tuhan tidak menjagaku sehingga aku ini tidak sampai dipecat. Saudara, Allah tahu itu. Tetapi dia sedang mengerjakan satu purpose, satu tujuan yang lebih tinggi untuk Anda, melalui Anda itu kehilangan pekerjaan. Dan kita hanya bisa melihat mungkin hari ini, minggu depan. Tetapi Allah itu melihat jauh di masa depan hidup Anda. Dan dia ingin ada sesuatu yang berubah dari diri Anda justru melalui pengalaman kehilangan pekerjaan. Saudara, Allah juga Maha Kuasa. Kalau dia bisa mendatangkan burung gagak untuk mengirimkan makanan kepada Elia, saudara, kita harus percaya bahwa Allah itu mampu untuk memindahkan resources, kebutuhan jasmani yang Anda butuhkan dari orang lain kepada Anda dengan caranya yang ajaib. Allah itu selalu hadir, saudara, meskipun kita tidak merasakan dan tidak melihatnya. Dia hadir sebelum Anda kehilangan pekerjaan. Dia hadir pada waktu Anda sedang kehilangan pekerjaan. Dan dia hadir pada waktu Allah menggantikan Anda dengan pekerjaan yang baru. Saudara, dia bukan hanya maha kuasa dan maha ada, tapi dia juga maha baik. Dan kebaikannya itu, saudara, adalah sesuatu yang muncul dari naturnya, bukan karena kesalehan kita. Itu sebab kita perlu melihat, saudara, bahwa kita kehilangan pekerjaan itu adalah bagian dari segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Nah, saudara, seorang yang bernama Brother Lawrence dalam bukunya, saudara, buku yang tipis, saya suka merekomendasikan buku yang tipis. Alasannya supaya lebih mudah Anda membacanya, khususnya kalau Anda jarang membaca buku Kristen. Di masa pandemi ini, saudara, mari kita lebih banyak membaca buku The Practice of the Presence of God by Brother Lawrence. Dia adalah seorang yang bekerja sehari-hari, saudara, sebagai tukang masak di sebuah monastery. Dan satu kali dia itu karena salah faham, bosnya salah faham terhadap dia itu dipecat, saudara. Tetapi dia pada waktu memikirkan, menggumuli, mendoakan itu di dalam persekutuannya dengan Allah yang dia katakan dalam bukunya itu tidak pernah berhenti. Dia menulis seperti ini, saudara. Saya bacakan bagi Anda. Even when mistakenly told by one of his supervisors that there was talk of dismissing him from the monastery, he replied. Ini yang dia jawab kepada bosnya itu. I am in the hands of God. He will do with me as he pleases. If I do not serve him here, I will serve him elsewhere. Aku ada di tangan Allah, dan dia akan melakukan kepadaku sesuai dengan kehendaknya. Kalau aku tidak melayani dia di sini, aku akan melayani dia di tempat lain. Saudara lihat, dia percaya sepenuhnya kepada Allah yang berkuasa dan yang baik itu. Sehingga dia hanya mengatakan, oke, kalau saya tidak melayani dia di pekerjaan yang sekarang, aku akan melayani dia di pekerjaan yang berikutnya. Saudara, itu artinya percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu, termasuk melalui pekerjaan yang hilang itu. Itu poin yang pertama, saudara. Poin yang kedua, Allah itu turut bekerja melalui job loss untuk kebaikan tertinggi bagi kita. Saudara, kebaikan yang dikatakan dalam Roma 8:28 bukan kebaikan yang kita itu sering pikirkan. Kesehatan, kekayaan, umur panjang, pekerjaan yang wow,
rumah mewah, mobil baru, dan seterusnya. Seakan-akan Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan semua hal itu dalam hidup kita. Tidak, saudara. Kebaikan yang dimaksud adalah keserupaan dengan Kristus Yesus. Saudara, taunya dari mana? Dari ayat 29 pasal yang ke-8, saudara. Karena itu yang Allah selalu inginkan untuk Anda dan saya berubah melalui pengalaman-pengalaman hidup yang pahit sekalipun. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu sebabnya, saudara, di dalam Roma 8 ayat 35-36, kalau Anda baca terus pasal 8, jemaat di Roma itu akan mengalami penindasan, saudara. Kesesakan, aniaya, kelaparan. Bahkan Paulus berkata, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi tidak mungkin kebaikan itu yang dimaksud adalah kebaikan dalam artian jasmani di dunia ini. Tetapi yang dimaksud adalah kebaikan dalam artian kita itu diubahkan serupa dengan gambaran anaknya. Itu sebab khotbah ini saya beri judul Merupa Kristus di dalam Kehilangan. Nah, saudara, kalau begitu, kejahatan adalah lawan katanya, saudara. Kalau kebaikan adalah keserupaan dengan Kristus, maka kejahatan itu adalah ketidakserupaan dengan Kristus. Jadi, saudara, segala sesuatu yang menjauhkan kita untuk tidak serupa dengan Kristus adalah jahat di mata Allah. Kalau kita, saudara, masuk dalam satu pengalaman, entah itu pengalaman yang positif maupun yang negatif, dan pengalaman itu tidak membuat kita serupa dengan Kristus, saudara, kita itu tidak sedang mengalami kebaikan, tetapi justru kejahatan. Nah, saudara, kita bersyukur bahwa di dalam Kristus Allah itu mengerjakan bagi kita kebaikan keserupaan Kristus tersebut. Nah, masalahnya, saudara, ya, kita itu nggak peduli dengan keserupaan Kristus. Kita bilang, buat apa serupa Kristus kalau saya kehilangan pekerjaan? Yang penting bagi saya itu adalah sukses. Saya mau menjadi seperti Jeff Bezos misalnya. Ya, sekarang dia itu adalah orang terkaya di dunia, saudara, ya. 205 billion dollars kekayaannya, saudara. Di dunia ini ada 4 centi-billionaires katanya. Ya, orang-orang yang kekayaannya itu melebihi 100 billion dollars. Dan mungkin Anda berkata, saya kepingin jadi orang yang kelima. Wah, ya, setelah Jeff Bezos, siapa lagi? Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan Elon Musk. Yang kelima itu saya, gitu ya. Dan kita lupa, saudara, bahwa harta kekayaan itu tidak akan kita bawa mati, saudara. Anda tahu cerita kan bahwa ada orang yang kumpulin kekayaan lalu ditukerin, ya, sebelum dia mati jadi emas, saudara, supaya dia itu bisa bawa ke surga. Sampai di pintu surga, saudara, dia ketemu malaikat dan ditanya, itu apa yang kamu bawa berat-berat di belakang punggungmu? Dia bilang, ini emas. Aku sudah kerja mati-matian dan aku kumpulkan banyak untuk aku bawa ke sini. Lalu, saudara, malaikat itu bilang, oh, itu toh yang kamu bawa. Di bumi disebut emas. Di sini namanya adalah aspal. Karena jalanan di surga itu terbuat dari pure gold, emas murni. Jadi, saudara, yang akan langgeng, yang akan terus kekal adalah kita serupa dengan Kristus. Karena pada waktu kita ketemu dia muka dengan muka, Anda itu sudah kenal dia mendalam. Anda itu sudah punya kesenangan yang sama dengan apa yang disenangi oleh Kristus. Anda tidak kikuk menjadi orang yang belum kenal, karena selama di dunia ini Anda itu terus diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Saudara, itulah kebaikan tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang manusia
Karena Allah bekerja melalui semua masalah hidupnya. Itu sebab saudara sekalian, hal-hal seperti ini Paulus bilang bukan hal-hal yang mudah. Itu sebabnya ayat 28 itu diawali dengan satu anak kalimat kecil. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, tadinya mungkin nggak tahu kita, tapi sekarang kita tahu. Saudara, artinya bukan kita tahu bagaimana Allah mendatangkan kebaikan itu bagi kita, bukan berarti kita tahu alasan dibalik kehilangan kerja, atau kehilangan keuntungan, atau kehilangan kesehatan, atau kehilangan pasangan, atau kehilangan anak. Kita mungkin gak tahu, saudara, alasan Allah dibalik semua kehilangan itu. Kita mungkin gak tahu bagaimana Allah bekerja. Tapi yang dimaksud Paulus pada waktu dia berkata, kita tahu sekarang adalah bahwa sekarang itu kita percaya kepada Allah. Kita lebih pasrah, kita lebih berserah kepada Allah. Kenapa? Karena Dia bisa dipercaya. Saudara, kalimatnya begini, saudara, summary-nya. Kita mungkin tidak akan pernah mengerti bijaksana Allah, tapi kita selalu dapat mempercayai kebaikan Allah. Saya ulang lagi, kita mungkin tidak bisa pernah mengerti bijaksana Allah, tetapi kita bisa percaya selalu akan kebaikan Allah. Karena kalau bijaksana Allah Anda bisa ngerti di kepala Anda, maka Dia berhenti jadi Allah karena levelnya itu sudah sama dengan Anda. Anda bisa ngerti Dia. Dan Anda tidak mau Allah yang sedemikian, bukan? Anda mau Allah yang melampaui bijaksana Anda, karena Dia itu jauh lebih bijaksana. Itu sebab kita layak menyembah Dia. Jadi Anda dan saya hanya bisa percaya, saudara. Dan semakin percaya, kita tahu sekarang bahwa ternyata Allah itu dapat dipercayai karena Dia baik terhadap kita. Itu sebabnya, saudara, jangan mendasarkan teologi kita pada pengalaman kita kehilangan dan merasa sakit. Do not lower your theology to match your pain. Karena, saudara, kalau itu yang terjadi, maka rasa kehilangan itu akan membuat konsep kita tentang Allah kacau balau. Tetapi kalau kita itu punya dasar yang kokoh di dalam kebaikan Allah bagi kita, maka, saudara, pengalaman kehilangan kita tidak akan mengubah, saudara, penyembahan kita akan Allah. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, kata Musa dalam Ulangan, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi Allah itu, saudara, adalah Allah yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saudara, kalau selama 20 tahun misalnya ya, Anda sudah bekerja dan Anda mengalami berkat Allah, Dia menopang Anda, Dia memelihara Anda lewat pekerjaan, dan sekarang kita kehilangan pekerjaan pertama kali, saudara. Kenapa kita tidak melihat bahwa Allah sudah memelihara dengan begitu rupa, jadi sekarang saya tetap mau percaya kepada Dia meskipun sekarang saya kehilangan pekerjaan, karena Dia sudah menyatakan kesetiaannya. Dan Dia pasti punya tujuan yang lebih tinggi sekarang bagi saya melalui saya kehilangan pekerjaan ini. Bagi Anda yang tidak kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini, ingat, Tuhan mengaruniakan kepada Anda pekerjaan bukan karena Anda baik, tapi karena Ia bermurah hati. Bukan karena Anda berhak, tetapi karena Ia rela. Bukan karena Anda pantas, tetapi karena Ia mengasihimu. Bukan karena Allah berhutang kepadamu, tetapi Allah itu berbelas kasih kepadamu. Di poin yang kedua adalah bahwa Allah turut bekerja melalui job loss itu untuk mendatangkan kebaikan yang tertinggi, supaya Anda diubahkan jadi serupa dengan Kristus. Poin yang ketiga dan terakhir, saudara, Allah bekerja melalui job loss
untuk membawa kebaikan tertinggi bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi ayat ini, saudara, adalah ayat yang tidak berlaku bagi semua orang di dunia ini. Tidak, tetapi berlaku bagi Anda dan saya yang mengasihi Dia. Saudara, ini bicara mengenai identitas kita. So, saya tahu persis bahwa kehilangan pekerjaan itu adalah satu hal yang sangat sulit secara finansial tentunya, sangat sulit secara emosional, secara psikologis, bahkan fisiologis karena stres, khawatir, saudara. Tapi itu juga berpengaruh kepada identitas kita. Kita sering bertanya, kenapa saya? Apakah saya ini tidak mampu, tidak berharga sehingga saya yang dirumahkan, sehingga saya yang kehilangan pekerjaan? Saudara, kenapa kita mempertanyakan semua itu? Karena kita seringkali menjadikan pekerjaan kita menjadi dasar dari identitas kita. Anda kalau datang ke sebuah acara sosial dan berkenalan, biasanya hal pertama yang kita sebutkan adalah nama. Setelah itu biasanya ngomong soal apa? Pekerjaan, saudara. Misal Anda ke ulang tahun anak atau ke pesta pernikahan, Anda kenalan sama orang, maka biasanya setelah ditanya namanya, pertanyaan berikut yang muncul adalah, Anda kerja di mana? Nah, saudara, kalau Anda misalnya menjawab seperti ini, oh, saya ini managing director dari satu multinational firm. Wah, saudara, kita menjawabnya dengan bangga. Ya, seakan-akan kita itu floating, saudara. Ya, berada 5 cm di atas tanah, ya kan? Tapi pada waktu Anda berkata, oh, saya sedang jobless. Oh, itu rasanya kecil, inferior, minder. Saudara, kenapa itu kita alami? Karena kita menjadikan pekerjaan itu menjadi identitas kita, dan seharusnya itu tidak terjadi, saudara. Tim Keller menulis satu kalimat yang sangat baik. You will not have a meaningful life without work. But you will lose yourself if you say work is the meaning of your life. Anda akan kesulitan memiliki hidup yang berarti tanpa pekerjaan. Karena Allah menciptakan manusia itu untuk bekerja sebelum dosa masuk. Kejadian pasal yang kedua, kita tahu, saudara, manusia diciptakan, Adam dan Hawa, untuk bekerja sebelum ada dosa. Ya, jadi Anda tidak mungkin memiliki hidup yang berarti tanpa bekerja. Tetapi Anda akan kehilangan diri Anda kalau Anda menjadikan pekerjaan itu menjadi makna, dasar, identitas diri Anda. Jadi, saudara, pada waktu kita kehilangan pekerjaan itu sebenarnya satu kesempatan yang berharga menurut saya untuk kita memikirkan ulang siapa diri saya di hadapan Allah. Dan firman Tuhan memberitahu kita, saudara, bahwa di dalam Kristus kita, Anda dan saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Anda dan saya adalah anggota keluarga Allah. Kita adalah anak-anak Allah, pewaris bersama dengan Kristus akan kerajaan Allah. Saudara, ini semua menjadi identitas yang diberikan Allah, bukan identitas yang kita kejar. Jadi, saudara, kalau identitas kita adalah identitas vertikal yang Allah berikan, bukan identitas horizontal yang kita kejar dari dunia ini, saudara, kita akan selalu aman. Karena tidak mungkin yang diberikan secara cuma-cuma oleh Allah itu hilang. Tetapi kalau yang kita dasarkan menjadi identitas kita adalah sesuatu yang kita kejar dari dunia ini dengan usaha kita, dan itu bisa hilang, maka gampang sekali kita itu sangat-sangat merasa khawatir dan tidak punya harga apapun. Saudara, satu doa yang sangat baik ditulis di dalam buku Valley of Vision oleh Puritan yang berbunyi begini, saudara. As I have a position in the world, keep me from making the world my position. May I never seek in the creature what can be found only in the Creator.
So, doa yang baik yang saya kutip dalam buku saya, Leadership Reform. Dalam bahasa Indonesia bunyinya begini, saudara. Pada waktu aku mempunyai posisi di dunia ini, tolong aku untuk tidak menjadikan dunia ini posisiku. Tolong aku tidak mencari di dalam ciptaan apa yang hanya bisa ditemukan di dalam pencipta. Jadi saudara, kalau Anda itu sukses bekerja, jangan jadikan itu identitasmu karena itu bisa hilang. Tetapi kalau engkau menjadikan identitasmu sebagai anak Allah, itu tidak akan bisa hilang, saudara. Jadi jangan pernah berpikir, ini implikasinya ya. Kalau Anda kehilangan pekerjaan, jangan pernah berpikir, dosa apa yang aku lakukan sehingga Allah menghukum aku dengan dipecat. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena kehilangan kerja, atau kehilangan kesehatan, atau kehilangan anak, kehilangan apapun, itu bukan hukuman Allah bagi kita yang adalah anak-anaknya. Karena bagi setiap anak-anak Allah tidak ada lagi penghukuman dosa. Saudara, Roma 8 ayat 28 itu bisa ada karena Roma 8 ayat yang pertama. Apa bunyinya ayat yang pertama? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi Anda dan saya yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi Kristus itu menjadi kunci untuk memahami Roma 8 ayat 28, saudara. Kematian Yesus atas pelanggaran kita diperhitungkan jadi kematian kita, dan ketaatannya yang sempurna diperhitungkan menjadi ketaatan kita yang sempurna. Sehingga saudara, semua penghukuman atas dosa kita sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Kalau begitu, bagaimana dengan dosa pelanggaran kita di dunia ini? Tentu saudara, dosa kita itu punya konsekuensi logis. Ya, kita bisa mengalami perasaan guilty karena dosa. Kita bisa mengalami penderitaan, penyakit, hukuman masyarakat karena dosa kita. Itu ada konsekuensi logis dosa kita selama di dunia ini. Tetapi itu bukan penghukuman Allah. Itu adalah disiplin seorang bapa yang mengasihi anaknya. Itu sebab kita masih mengalami konsekuensi logis dosa kita di dunia ini. Tetapi itu bukan penghukuman Allah. Karena Kristus Yesus sudah menanggung seluruh hukuman dosa kita di atas kayu salib. Sehingga dengan demikian, saudara, pada waktu kita itu mengasihi Allah karena apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita, saudara, maka kehilangan pekerjaan itu menjadi satu hal dari sekian banyak hal yang Allah itu olah untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Saya ingin menutup, saudara, khotbah ini dengan satu cerita yang saya mungkin pernah ceritakan kalau Anda sudah lama di ICC. Seorang yang bernama Matthew Henry satu kali itu kehilangan dompetnya, saudara. Dan pada waktu dia merefleksikan kejadian itu, dia menulis begini, saudara, di diary-nya. Aku bersyukur kepada Tuhan karena perampok itu tidak pernah merampok aku sebelumnya. Yang kedua, aku bersyukur karena dia hanya mengambil dompetku dan tidak mengambil nyawaku. Yang ketiga, meskipun dia mengambil seluruh dompetku, isinya tidak seberapa. Dan yang keempat, aku bersyukur karena aku yang dirampok, bukan aku yang merampok. Saudara, itu yang Matthew Henry tulis karena dia tahu benar, saudara, bahwa Allah itu tetap berdaulat dan mengasihi dia. Dan Allah mengizinkan itu terjadi untuk dia belajar hal-hal itu yang dia tidak akan pernah dapatkan kecuali dia melalui pengalaman dirampok, dicopet. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk mempraktekkan apa yang Anda baru dengar dengan mencoba menulis, saudara. Seperti Matthew Henry, kalau saya kehilangan pekerjaan, apa yang saya akan tulis? Saya berikan beberapa contoh, saudara. Kalau saya kehilangan pekerjaan, saya akan belajar bersyukur karena ini baru pertama kali saya kehilangan pekerjaan. Yang kedua, saya belajar bersyukur bahwa saya kehilangan pekerjaan bukan karena korupsi atau dosa lain di tempat kerja yang ketahuan.
oleh bos saya. Saya belajar bersyukur karena yang hilang itu hanya pekerjaan saya, bukan kesehatan saya atau kesehatan keluarga saya di masa COVID-19 ini. Saya belajar bersyukur yang keempat, karena sekarang saya punya banyak kesempatan untuk merenung tentang bagaimana merencanakan masa depan saya dengan lebih baik lagi dan memakai waktu bersama dengan keluarga dan seterusnya. Berikutnya, saudara, saya belajar bersyukur karena saya sekarang memiliki kesempatan untuk memahami mengapa Yesus tidak mengajar murid-muridnya berdoa, berikanlah kami pada bulan ini gajian bulan kami. Tetapi dia mengajar murid-muridnya berdoa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya ingin mengalami, bukan hanya memahami, kesetiaan pemeliharaan Tuhan. Yang keenam, saya belajar bersyukur bahwa Tuhan menetapkan bahwa kontribusi dan pelayanan saya di tempat kerja saya yang lama sudah selesai dan cukup. Dan sekarang dia sedang mempersiapkan saya untuk petualangan berikutnya bersama dia di tempat kerja yang baru. Dan seterusnya, saudara bisa menulis ini. Dan sambil Anda menulis itu, sambil Anda bersyukur bahwa Tuhan dalam pengalaman kehilangan yang aku alami, Engkau hadir, Engkau peduli, Engkau sedang bekerja dengan caramu yang ajaib untuk mendatangkan kebaikan yang tertinggi, yaitu mengubah aku serupa dengan Kristus. Karena aku mengasihi dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kalau Engkau tidak menyayangkan anakmu, tetapi mengutusnya untuk mati bagi kami. Kalau Kristus dengan penuh kerelaan datang ke dunia menebus dosa kami, bersyafaat bagi kami. Kalau Allah Roh Kudus juga bersyafaat bagi kami, mengucapkan keluhan-keluhan yang kami tidak mampu ucapkan ya Tuhan. Kami tahu ketiga pribadi Allah Tritunggal terus menopang hidup kami karena Engkau sudah memilih kami sejak sebelum dunia dijadikan. Engkau sudah membenarkan kami. Itu sebab kami tidak perlu khawatir pada waktu kami kehilangan sesuatu yang berharga, kehilangan pekerjaan. Bapa di surga, tolong kami untuk terus menengadah dengan mata iman kami karena dengan ataupun tanpa pekerjaan, kami rindu untuk terus menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami rindu ya Tuhan untuk terus mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami butuhkan, itu akan ditambahkan kepada kami di dalam kasih karunia-Mu yang memelihara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat sekalian, terimalah berkat Allah yang menolong kita, memampukan kita untuk menjalani berbagai kesulitan dalam hidup kita di masa pandemi ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Jemaat sekalian, kita akan bersama mengikuti beberapa slides pengumuman setelah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita bersama.